3, 2, 1, start! PKD 2.2 Pasar Uang dan Ekonomi Digital Fast F Semester Genap. Halo semua! Pada video kali ini, kami akan fokus pada materi pasar uang. Kelompok 2 Fast F7, guru pembimbing kami Ibu Kurniawati SE. Dengan mata pelajaran ekonomi. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Aditya Apriansyah, Afifah, Giovan Christian, Margareta Giovanni, Rahel Sirezeki, Reyhan Febrian, Rahmat Alif Aprialdo. Selamat menyaksikan materi yang akan dibahas. Pengertian, pelaku pasar uang, fungsi, karakteristik, debitur dan kreditur, jenis-jenis resiko, dan instrumen dari pasar uang. Yang pertama, pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Yang kedua, pelaku pasar uang. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu 1. Lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. 2. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. 3. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia SB. 4. Individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, fungsi pasar uang. Pasar uang berfungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek serta melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka di Indonesia oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan SBY untuk tujuan kontraksi moneter dan SBP untuk ekspansi moneter. Pasar uang dibutuhkan karena banyak perusahaan dan individu yang mengalami ketidaksesuaian arus kas sehingga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi investor, pasar uang berfungsi untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang memperoleh pendapatan bunga. Yang keempat, karakteristik dari pasar uang. 1. Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. 3. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Yang kelima, debitur dan kreditur pasar uang. Pengertian debitur. Debitur adalah seseorang atau badan usaha yang berkewajiban mengembalikan sejumlah dana kepada pihak lainnya dengan atau tanpa bunga. Oleh sebab itulah, pada dasarnya pengertian debitur tidak terbatas pada peminjam dana, tapi juga orang dengan tunggakan pembayaran pada orang lain. Kreditur adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek sehingga memberikan pinjaman ke pihak yang membutuhkan, contohnya bank dan institusi keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang meminjamkan dananya di pasar. Debitur borrower dan kreditur lender yaitu lembaga yang beroperasi di kedua sisi pasar uang dalam waktu yang sama. Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank, lembaga-lembaga keuangan non-bank, lembaga pemerintah, dan bahkan bank-bank sentral yang menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang. Yang keenam, jenis-jenis resiko yang dihadapi investor. Risiko pasar, interest rate risk, resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss, risiko reinvestementa.
Resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Risiko gagal bayar terjadi akibat tidak mempunyai peminjam yang memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Risiko politik. Risiko yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Marketability atau liquidities. Risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Yang ketujuh, beberapa macam instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan. 1. Treasury bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral dinamika sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. The bills tidak memberikan bunga, tapi dijual atas dasar diskonto. 2. Commercial paper merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Perjualan CP pada umumnya menggunakan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga. 3. Negosiasi